Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bab 3, yaitu menggunakan teknologi informasi dalam menjalankan perdagangan elektronik atau e-commerce. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Intan Ika Sebawardani dengan nomor NIM 7211419193 dengan rombel akuntansi B 2019. Tujuan belajar dari bab ini ada 8 poin sebagai berikut. Sebelum menginjak pada materi, yang pertama adalah pendahuluan dari perdagangan elektronik atau disebut juga e-commerce adalah penggunaan jaringan komunikasi dan komputer untuk melaksanakan proses bisnis. Kemudian perdagangan elektronik dalam definisi sempit, apabila transaksi yang melintas batas itu dapat dikategorikan sebagai perdagangan elektronik. Sebaliknya, jika di dalam lintas batas atau di dalam perusahaan, maka dikategorikan sebagai transaksi bisnis elektronik. E-commerce di luar batas perusahaan itu ada dua. Yang pertama, e-commerce bisnis ke bisnis konsumen atau business to customer (B2C), mengacu pada transaksi yang terjadi antara sebuah bisnis dan konsumen di akhir produk. Kemudian e-commerce bisnis ke bisnis atau business to business (B2B), mengacu pada transaksi antar bisnis di mana tidak ada pihak yang menjadi konsumen akhir. Nah, pengunjung atau kita dapat mengunjungi situs-situs seperti berikut yang telah dikenal sebagai situs web yang dirancang cukup baik untuk transaksi B2C. Kemudian manfaat yang diharapkan dari e-commerce itu ada 3, yaitu pelayanan pelanggan sebelum, selama, dan setelah penjualan, perbaikan hubungan dengan pemasok dan komunitas keuangan, peningkatan imbal hasil ekonomis atas pemegang saham dan investasi pemilik. Kemudian kendala di e-commerce itu ada 3. Yang pertama, biaya yang sangat tinggi, kekhawatiran akan masalah keamanan, piranti lunak yang belum mapan atau belum tersedia. Kemudian ruang lingkup e-commerce itu e-commerce memiliki arti penting khususnya bagi beberapa segmen tertentu perekonomian Amerika Serikat. Nah, dilihat dari sini, e-commerce bersifat dinamis dan ruang lingkup pengaruhnya dapat berubah dalam waktu yang hanya beberapa bulan. Ini adalah tabel perbandingannya. Kemudian, ketika sebuah perusahaan merasa bahwa manfaat yang diharapkan dari lebih besar daripada biaya dan memutuskan untuk mengimplementasikan e-commerce, perusahaan tersebut menyadari bahwa implementasi akan dilakukan bisa jadi merupakan sebuah pekerjaan yang sangat besar. Perusahaan pertama-tama harus memperoleh kecerdasan bisnis atau business intelligence sehingga perusahaan tersebut akan dapat memenuhi unsur peranan potensial yang akan dimainkan oleh masing-masing unsur lingkungan. Itu adalah jalan menuju e-commerce. Kemudian, business intelligence atau intelligent business adalah aktivitas pengumpulan informasi yang mengenai unsur di dalam lingkungan yang berinteraksi dengan perusahaan. Kemudian mesin pencari atau search engine, contohnya ada Yahoo, Excite, AlphaVista, MSN, Google, dan sebagainya. Kemudian ini adalah gambar di mana mesin pencari akan menjelajah internet untuk menemukan situs yang memuat informasi yang kita cari. Kemudian manfaat iOS itu ada efisiensi komparatif yang dibagi menjadi 2, yaitu efisiensi internal dan efisiensi interorganisasional. Kemudian kekuatan penawaran itu ada 3 area dasar. Yang pertama, fitur produk yang unik, menurunkan biaya yang berhubungan dengan penelitian, dan meningkatkan biaya perpindahan. Kemudian EDI terdiri atas transmisi data langsung komputer ke komputer dalam suatu format terstruktur yang dapat dibaca oleh mesin. EDI adalah implementasi dominan dari suatu iOS. Lebih dari 2/3 e-commerce dilaksanakan dengan menggunakan EDI dibandingkan dengan alternatif iOS lainnya. Kemudian extranet perusahaan menggunakan extranet melalui kolaborasi dengan pemasok dan pelanggan besar yang dapat dipercaya. Kemudian extranet diamankan oleh suatu firewall yang dimana firewall hanya mengizinkan beberapa pengguna saja yang mempunyai otoritas untuk dapat mengaksesnya. Kemudian sekutu bisnis proaktif dan rekreatif. Ketika sebuah perusahaan memutuskan untuk menerapkan iOS, perusahaan tersebut pasti dapat melakukan dalam cara proaktif dan rekreatif.
Kemudian yang selanjutnya adalah pengaruh penerapan, ada 4, yaitu tekanan kompetitif, pengaruh kekuasaan, kebutuhan internal, dan dukungan manajemen puncak. Kemudian manfaat tidak langsung itu mengurangi kesalahan, menurunkan biaya, meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan kemampuan untuk bersaing, dan memperbaiki hubungan dengan sekutu dagang. Kemudian strategi B2C untuk e-commerce. Dua alasan: semakin banyaknya jumlah produk dan jasa yang tersedia untuk pengiriman digital, dan semakin banyak pelanggan yang mampu mengatasi keengganan mereka untuk melakukan pembelian menggunakan web. Kemudian produk digital seperti lagu, album, film yang dapat diakses atau dibeli dalam www.sony.com. Kemudian program komputer seperti piranti perangkat lunak antivirus atau yang sering dijual menggunakan web. Kemudian produk fisik, barang-barang fisik dapat dikonsumsi melalui web, sebagai penggantinya harus dikirimkan kepada pelanggan. Penjualan maya versus penjualan campuran. Penjualan maya atau virtual sales itu penjualan dilakukan oleh sebuah perusahaan yang tidak mengoperasikan tempat berjualan fisik, dan penjualan campuran atau hybrid sales ketika sebuah perusahaan memiliki tempat penjualan secara fisik dan situs web. Kemudian pemerintah elektronik, salah satu pengaplikasiannya adalah di kantor pajak Pol Country menggunakan layanan online untuk melelang sertifikat pajak bumi dan bangunan. Kemudian langkah e-commerce berikutnya adalah perdagangan bergerak atau mobile commerce atau m-commerce, adalah penggunaan sistem seluler dan sistem digital pribadi untuk melakukan e-commerce nirkabel. Kemudian nirkabel berkelas bisnis di semua tempat. Menggunakan internet. Dalam internet pasti dikenal dengan namanya www atau World Wide Web, yang disebut juga www atau web, adalah suatu informasi yang dapat diakses melalui internet di mana dokumen hipermedia atau file komputer disimpan dan kemudian diambil dengan cara menggunakan metode penentuan alamat yang unik. Istilah umum dalam World Wide Web ada situs web, link hypertext, halaman web, homepage, kemudian browser, URL, protokol, nama domain, path, dan Netscape navigator. Cyberscape dan superhighway informasi, dua istilah yang dikaitkan dengan internet dan web. Cyberspace dan superhighway atau jalan bebas hambatan super informasi. Keduanya akan melibatkan biaya pelatihan dan menawarkan sebuah keuntungan. Standar internet adalah salah satu alasan utama mengapa internet dan web telah diterima dengan tangan terbuka oleh para pengguna komputer di seluruh dunia, adalah karena keduanya bekerja sama dengan satu sistem tunggal yang dapat digunakan dalam platform komputer apapun. Aplikasi bisnis internet, kemudian e-commerce dalam manajemen rantai pasokan rumah sakit, di mana dahulu rumah sakit itu membeli karena dokter dan pegawai itu cenderung apa yang mereka inginkan tanpa melihat harganya. Nah, kini keduanya dapat membuat atau menjalankan EDI kepada vendor rumah sakit untuk mencari kebutuhan rumah sakit. Aplikasi retail, aplikasi bisnis web yang paling dikenal masyarakat umum. Nah, banyak retail membuat homepage mereka secara langsung yang dapat diakses melalui web. Kemudian sasaran keberhasilan penggunaan internet. Menekankan isi, pastikan isi web Anda kuat, pastikan browser dan struktur berbasis data Anda fleksibel maupun intuitif, sering diperbarui, dan sebagainya. Kemudian ini lanjutannya. Saran-saran di atas sekaligus menunjukkan cara pemanfaatan web. Keadaan web yang baik membutuhkan lebih banyak usaha daripada kebanyakan proyek yang lain yang tidak berhubungan dengan web. Dampak internet pada bisnis di masa yang mendatang sangat beragam. Bahkan uang tidak langsung dibelanjakan secara online sekarang ini karena konsumen seringkali menggunakan web untuk penelitian. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan semoga ini dapat menjadikan manfaat untuk kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.